Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wa nashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fala mumatsila. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami' At-Taqwa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Laits As-Samarqandi, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah serta ridhonya. Alhamdulillah, malam hari ini bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani 1445 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 7 November 2023 Masehi. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam majlis yang mulia ini dalam rangka sama-sama ingin mencari keberkahan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui pengajian pada malam hari ini, mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan hidup kita yang hanya satu kali di dunia ini senantiasa mendapatkan petunjuknya menuju ke jalan yang lebih lurus dan lebih benar. Serta mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita untuk sama-sama hadir di majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah.
Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita dari kitab Tanbihul Ghafilin malam hari ini masih menerangkan tentang kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, amar ma'ruf itu dua amal, dua perbuatan yang menjadi amal yang terbaik bagi kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah, Rasul menjawab, salat pada waktunya. Kemudian apalagi? Rasul menjawab, jihad fi sabilillah. Kemudian apalagi ya Rasul? Yaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Menyeru berbuat kebaikan, mengajak orang lain berbuat kebaikan, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Itu artinya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar sama dengan dakwah. Dakwah identik dengan arti mengajak, menyeru. Dakwah ada dakwah bil maqal dan ada dakwah bil hal. Dakwah dengan ucapan dan dakwah dengan perbuatan. Menurut sebagian ulama, dakwah itu fardu ain. Namun sebagian ulama lagi mengatakan dakwah itu fardu kifayah. Yang artinya fardu kifayah, jika ada sebagian yang melaksanakan maka gugur kewajiban atas yang lain. Namun jika tidak ada satupun yang melaksanakan maka semua kita berdosa. Beda dengan pengertian fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban yang dibebankan terhadap orang per orang atau per jiwa. Yang itu artinya menurut mayoritas ulama, dakwah itu artinya fardu ain. Sebab kita berkewajiban untuk mengajak terutama pada diri kita untuk mengerjakan kebaikan. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, baru keluargamu, masyarakat lingkunganmu, dan seluruh manusia. Ajak. Karena sungguh beruntung, kata Rasulullah, orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan, penutup atau pengunci pintu kejelekan. Sebaliknya, sungguh rugi orang yang menjadi pintu kejelekan, penutup pintu kebaikan, yaitu kebalikannya. Oleh karena itu kita yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah dicap oleh Allah sebagai sebaik-baik ummah. Kuntu khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, kata Allah. Khitabnya kepada kita semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum, kalian semua, khaira ummatin itu merupakan sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang pernah dilahirkan di muka bumi ini. Jadi kita sudah mendapatkan gelar dari Allah sebaik-baik umat. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, kata Allah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yaitu ketika kita ta'muruna bil ma'ruf, mengajak berbuat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan dasar iman kepada Allah. Bukan punya tendensi yang lain, kecenderungan yang lain, tetapi mutlak kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu karena iman kita kepada Allah. Namun Allah nyatakan, walau amana ahlul kitab, sekiranya ahlul kitab itu beriman. Ya, siapa ahlul kitab yang dimaksud? Yahudi dan Nasrani. Yang mereka orang Yahudi punya kitab
Taurat, orang Nasrani adalah Injil. Lakana khairan lahum, sungguh itu lebih baik bagi mereka. Namun sayang kata Allah, ya, mereka sebagian beriman tapi lebih banyak mereka yang kufur, kata Allah. Minhumul mu'minun, min di sini harful jari litab'id, artinya sebagian mereka beriman ketika diajak atau diseru atau dilaksanakannya amar ma'ruf nahi mungkar itu, sebagian mereka beriman. Namun wa aksaruhumul fasiqun, kebanyakan mereka itu fasik. Fasik ini bukan orang yang tidak beriman, fasik ini beriman orangnya. Tapi pengertian fasik ini dalam kitab tafsir Jalan dikatakan yahrujuna minat ta'ati, mereka keluar dari taat. Iman artinya percaya bahwa Allah itu esa, Allah itu ada, Rasulnya ada, kitab ada, malaikat juga ada. Tetapi mereka keluar dari ketaatan, jadi nggak taat, membangkang. Nah ini yang Allah katakan wa aksaruhumul, kebanyakan kita. Nah ini yang fasik. Nah, orang fasik memang bukan orang kafir, karena orang kafir jelas innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, ya, sesungguhnya mereka itu akan ditempatkan di neraka jahanam, ya, selamanya, nggak keluar-keluar berarti kalau selamanya itu. Tapi kalau orang munafik, orang fasik, kakak beradik ini, munafik dengan fasik ini, mereka dikumpulkan bersama-sama memang dengan orang kafir, ya, ma'an, jami'an di situ dalam surat An-Nisa ayat 140 jelaskan itu, mereka di neraka jahanam sama orang munafik, orang fasik itu sama, ya, bahkan lebih berat lagi orang munafik, orang fasik ini. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar, juga orang munafik ini tempatnya neraka yang paling bawah, ya. Berarti orang kafir masih kalah berarti dengan orang munafik ini, paling bawah, darqil asfali minan nar, di bawahnya itu, ya. Kalau kuali yang dibakar itu yang paling bawahnya, yang hitam gosong itu. Cuman karena mereka masih ada iman, masih ada harapan, yukhraju minan nar, kata Rasul, akan dikeluarkan dari api neraka mangkana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman, orang yang dalam hatinya ada iman walaupun sebesar dzarrah, ya. Dzarrah itu yang mengatakan ya, molekul terkecilnya atom, atau biji sawi, biji jagung juga. Kata Allah, malaikat Malik, coba tuh dikoreh-koreh di neraka itu, ada enggak orang yang ada imannya? Berarti koreh paling bawah lah, kita ketemu orang munafik, orang fasik itu. Udah gosong, nggak ada rupanya, udah angus, diangkat, dimandikan di Nahrul Hayat yang ada di surga, baru masuk surga. Cuman bapak-bapak, kata Allah, inna yauman indallahi ka alfi sanatin mimma ta'udun, sesungguhnya sehari menurut Allah itu menurut kita 1000 tahun. Jadi kalau orang fasik munafik masuk nerakanya seminggu kali 1000 tahun, Pak. Nah kalau setahun kali 1000 tahun, duh, mendingan gak usah mampir, langsung aja ke surga, karena lama disiksanya nanti itu, ya. Walaupun orang munafik, orang fasik masih ada harapan keluar, dari neraka masuk surga, cuman lama disiksanya, ya. Itu menyatakan. Sedangkan dalam ayat yang lain adalah wal taqum minkum, ini yang menjadi dasar dalil bahwa dakwah itu fardu kifayah. Wal taqum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, wa ulaika humul muflihun. Wal taqum minkum, hendaknya ada di antaramu,
Ya, segolongan orang yang menyeru berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran. Sama waktu ini bilang beriman pada Allah. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung, orang yang bahagia. Sehingga orang yang punya tugas amar ma'ruf nahi mungkar itu dikatakan orang yang beruntung, orang yang paling bahagia, paling beruntung itu orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kewajiban kita selalu mengajak kebaikan kepada orang lain. Karena dalam Islam Rasul bersabda, man da'a ilal khairi fahuwa kafa'ilihi. Siapa yang mengajak berbuat kebaikan, maka dia sama dengan pelakunya. Atau dalam hadis panjangnya kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wala yanqusu minhu syai'un ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengajak satu kebaikan, kemudian kebaikan itu diikuti oleh yang lain, maka baginya pahala, dan pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu tidak dikurangi sedikit pun pahalanya sampai hari kiamat. Kalau yang diajak 100 orang, udah berapa? Dan pahalanya sama didapat yang mengajak itu dengan orang yang mengikutinya sampai hari kiamat itu dapat putus. Tapi sebaliknya, waman sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqusu minhu syai'an ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengajarkan, mengadakan satu jalan kejelekan, maksiat atau dosa, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya tidak dikurangi sedikit pun sama sampai hari kiamat. Cuman memang Allah saking sayangnya, Rahman Rahim, sifat Allah itu kalau kebaikan balasannya 10, 100 sampai 700. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka Allah balas dengan 10. Sebaliknya, wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Siapa yang datang dengan satu kejelekan, dosa, maka tidak dibalas kecuali dengan balasan yang sama, cuman 1 doang. Ya, itu sifat Rahman Rahimnya Allah. Kalau berbuat baik pahalanya sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Tapi kalau berbuat dosa cuman 1 balasan dari Allah. Ini bukan adil lagi Allah, tapi udah luar biasa. Coba bayangkan seandainya berbuat baik, berbuat dosa sama. Dosa umpamanya 700, pahala 700, atau kebaikan 1, dosa 1. Wah, itu adil. Kalau adil kan seperti itu. Tapi ini Allah bukan adil lagi. Namun demikian sayangnya, kebaikan memang pahalanya sampai 10 sampai 700. Tapi kalau tidak melaksanakan, ya sama saja, kosong. Dosa, maksiat memang balasannya 1. Tapi kalau sering melaksanakan, ya numpuk. Ya, itu motivasi. Kenapa memang seringkali kita ini dengan pahala itu memang kayak nggak percaya, kurang nafsu. Mungkin bisa jadi karena pahala itu bentuknya bukan uang, padahal jauh lebih daripada materi, benda ataupun uang. Tuh. Maka iman itu yang menentukan. Tuh. Makanya kan aneh. Bayangin seandainya di Masjid At-Taqwa ini diberikan pengumuman, kata ketua DKM-nya, bapak-bapak, ibu-ibu, besok pagi-pagi yang sholat subuh berjamaah akan dibagikan oleh ketua DKM uang 1 juta per orang. Jam 3 kan masjid sudah penuh itu. Kalau diumumin begitu. Ya. Jam 3 udah penuh masjidnya itu. Wih, dapat 1 juta yang berjamaah. Ya. Tapi anehnya kan enggak. Karena memang bentuknya bukan uang, padahal melebih. Sampai kata Nabi mengatakan, seandainya umatku mengetahui
seberapa besar pahala sholat subuh berjamaah, niscaya mereka akan datang dengan cara merangkak. Tuh. Tapi coba kalau Pak Lurah ngumumin Pak RW, Pak RT, hei warga 03 umpamanya lingkungan PCI Blok C umpamanya, besok pagi di kelurahan ada pembagian BLT jam 7, jam 5 udah pada datang. Tampil ibu-ibu pakai bedak, bapak-bapak pakai lepis, pakai celana rapi semuanya. Mau apa? Takut nggak kebagian BLT, bantuan langsung tunai. Nah ini, ya, ini karena iman, sekali lagi iman yang berbicara. Ya, makanya kayak kata Buya Hamka mengatakan apa? Kalau lihat orang Islam, lihat sholat hari raya Idul Fitri, sholat Jumat. Tapi kalau mau lihat orang yang beriman, lihat sholat subuh, Pak. Oh, yang sholat subuh itu yang beriman, yang berjamaah di masjid itu. Ya, kalau Idul Adha, Idul Fitri mah, penuh sampai di jalan-jalan. Itu orang Islam itu, mah. Oh, ya, yang memenuhi orang Islam. Tapi orang beriman itulah lihat sholat subuh berjamaah di masjidnya. Itulah orang yang beriman. Yuk, maka ini. Maka terkait dengan kemungkaran ini, kalau mengajak berbuat baik gampang, ya gampang. Tapi mencegah kemungkaran ini yang agak sulit. Maka ada pembagian tugas memang untuk mencegah kemungkaran ini. Kata Nabi, man ra'a minkum mungkaron, siapa yang diantarmu melihat kemungkaran. Ya, Israel yang membantai Palestina dengan begitu sadisnya, kejamnya, itu termasuk kemungkaran. Kita melihat walaupun tidak secara langsung karena teknologi sudah canggih, melalui YouTube dan sebagainya kita melihat bagaimana kebiadabannya orang Israel, Yahudi Zionis, termasuk ahlul kitab, namun termasuk yang tadi itu yang luar. Dan ini sudah memang dikondisikan oleh Allah. Jangan nyalain Allah. Ya Allah, kenapa? Tahu kan sifatnya Rahman Rahim, perkasa. Kenapa sudah begitu jelas orang Israel tindakannya pada orang Palestina, orang-orang Islam kok masih belum ini? Bukan Allah belum mau, Bapak. Kalau bagi Allah gampang, tinggal duel doang mati semua orang Israel itu. Ya, cuman Allah masih hendak melihat siapa di antara kita yang hatinya itu masih condong ke sana. Lagi dilihat sama kita. Atau boleh jadi seandainya Israel hancur Allah hancurkan, bisa jadi kiamat kan begitu. Ya. Makanya di surat Al-Baqarah Allah sudah tegaskan, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Di situ menggunakan kalimatnya lan, bukan lam. Lan itu huruf nasab, jazm yang maknanya selamanya, itu sampai kiamat, berarti selamanya itu. Selamanya. Ini selamanya ini berarti sampai kiamat. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan ridho, artinya ridho, tidak akan ridho selamanya ini. Tidak akan senang terhadap kita umat Islam hatta tattabi'a millatahum, sebelum kita ini mengikuti ajaran mereka. Tuh. Jadi selama kita belum ikut mereka, bahasanya sebelum Palestina itu semuanya masjidnya direbut mereka, umat Islamnya hancur semua menjadi Yahudi, ya mereka nggak akan ridho, nggak akan senang. Makanya mau lagi sholat, mau lagi apa, mau rumah sakit, mau tuh hantem aja sama mereka. Ya, tapi biarin. Ya, Allah bukannya nggak, Allah tuh nggak tidur, Allah tuh lihat semuanya, biarin. Ya, Allah sudah menunjukkan kebesaran kepada kita. Dari tahun berapa Israel membantai Palestina, tapi nyatanya nggak habis-habis tuh orang Palestina. Logikanya sehari 500, sehari 1000 yang mati, habis mestinya orang Palestina, tapi yang nggak habis-habis itu malah semakin banyak. Itu juga kekuasaan Allah. Makanya Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah 154, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan sekali-kali kau katakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya, justru mereka itu hidup. Walakil la tashkurun, tetapi kita tidak merasa. Tuh. Memang seolah-olah kita itu
Ya Allah, kasihan orang Palestina. Tapi mereka bahagia, subhanallah. Mereka seolah-olah tidak butuh bantuan kita. Cuman ini rasa kepedulian kita sesama manusia. Masalul mu'minina fi tawadudihim wa tarahumihim kama salil jasad, kata Rasul. Perumpamaan orang mukmin itu dalam kasih mengasihi, sayang menyayangi, cinta mencintai, kama salil jasad, seperti satu tubuh. Kita dengan orang Palestina satu tubuh. Idastaka minhu udhun, apabila salah satu anggota tubuh itu sakit, maka seluruh tada'alahu sa'ir jasadih, seluruh tubuh ikut merasakan sakit, dengan menggigil, dengan demam, dengan tidak bisa tidur. Tuh. Istilahnya kalau kita sedang jalan tiba-tiba kaki kita kesandung, ya kuku jempol kita umpamanya lepas, keluar darah, kan spontan tubuh itu. Mulutnya mengatakan aduh, matanya nangis, tangannya ngusapin darah, enggak disuruh lagi itu. Ya itulah perumpamaan kita. Tuh. Walaupun mereka orang Muslim tidak seolah tidak membutuhkan kita, tapi ini sebagai bukti kita. Karena kita ke sana dengan tenaga susah, dengan lisan juga susah, maka setidaknya kata Rasul dengan hati. Walaupun dikatakan merubah kemungkaran dengan hati itu wadzalika ad'aful iman, selemah-lemahnya iman, tapi itu yang bisa kita lakukan, doa. Walaupun jelas mereka itu semua syahid. Ya, syahid semua. Yang kecil, yang besar, yang tua, semua meninggal dalam keadaan syahid kan mempertahankan agama Islam. Masjidil Aqsa. Ya, simbol, salah satu simbol kebesaran Islam. Karena kata Nabi, la tusaddur rihal illa bisalasati masajid. Tidak sempurna pepergian seseorang, jalan-jalan rekreasi seorang sebelum singgah ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sampai Rasul katakan, salat di Masjidil Haram itu 1 rakaatnya lebih baik, lebih besar pahalanya. Berapa? 100.000 kali lipat daripada sholat di Masjid Jami'at Taqwa PCI. Tuh, sholat di Masjidil Haram. Sholat di masjidku, kata Nabi, di Masjid Nabawi, itu 1 rakaatnya adalah 1000 kali lipat pahalanya daripada sholat di Masjid Raudhatul Jannah PCI. Tuh. Sementara sholat di Masjidil Aqsa 1 rakaatnya 500 kali lipat pahalanya, 1 rakaat doang, daripada sholat di Masjid Al-Falah PCI. Tuh. Itu beda nilainya itu. Maka itu simbolnya. Apalagi Masjidil Aqsa adalah tempat reuninya para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra. Bahkan tempat Rasulullah sebelum naik ke langit ke-7 mendapatkan perintah sholat, itu Rasulullah itu menginjakkan kakinya naiknya dari Masjidil Aqsa. Ya, sehingga dikatakan Isra itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tuh. Maka sekali lagi, bukan Allah tidak mampu menghancurkan Israel, tapi memang Allah kondisikan seperti itu ya, agar kita, siapa yang ketahuan. Kalau ibaratnya dulu ketika Nabiullah Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, apinya menyala begitu besar karena kayu yang dibuat bakar itu 7 kubik. Ya, ada yang mengatakan 3 kubik kayu dibakar, apinya membumbung tinggi. Ya, ada burung pipit yang berusaha memadamkan api melalui liurnya yang cuman sedikit. Kalau cara akal mana mungkin? Sehingga perbuatan burung itu dihina, dicaci oleh tokek. Kata tokek, lah burung pipit ngapain, percuma kamu gak bakal padam itu api yang membakar Ibrahim. Apa coba burung pipit? Setidaknya Allah mengetahui bahwa saya berada di pihak yang benar. Tuh. Bukan hanya kita cuek, apalagi mencemooh dan lain sebagainya. Allah sedang melihat hati-hati kita, seberapa kepedulian kita. Maka walaupun hanya selemah iman, kita doakan. Jangan putus-putus mendoakan orang-orang Palestina. Mudah-mudahan Allah kuatkan kaki mereka untuk tetap tegak tanpa
pantang mundur menghadapi kedzaliman orang-orang Zionis Yahudi Israel itu. Ya. Dan kita pun harus punya keyakinan bahwa saatnya nanti Allah akan memenangkan kita. Karena yang dibela adalah agamanya Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah agama Islam. Ya, memang ayat itu punya kelanjutan wa mahtalafal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah baghyan bainahum. Tidak berselisih orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani setelah Allah nyatakan Islam agama yang dibela oleh Allah, agama yang diterima oleh Allah. Sebelumnya nggak berselisih mereka. Mereka mengatakan agama yang paling hebat. Tapi ketika turun ayat Islam agama yang diterima oleh Allah, baru mereka berselisih. Itu mereka lakukan karena dengkinya mereka terhadap umat ditambah Nabi yang diutus akhir zaman itu Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka, kata mereka. Orang Quraisy dari golongan biasa, bukan bangsawan, bukan dari Nabi secara langsung seperti Nabi yang lain. Ya, karena umumnya setiap Nabi punya anak Nabi. Makanya Rasulullah, kenapa putranya tiga-tiganya Qasim Abdullah semuanya meninggal dalam bayi, ketika masih bayi umur 2 tahun. Karena seandainya nanti hidup, khawatir nanti ada Nabi lagi. Karena setiap Nabi pasti anaknya Nabi. Nanti Nabi Muhammad dia bukan Nabi akhir zaman, bukan penutup dari semua Nabi. Itu diantara alasannya kenapa putranya Nabi tiga-tiganya meninggal dunia. Tuh. Mudah-mudahan sekali lagi amanah nahi mungkar terus kita tegakkan, terutama di awal dari kita, lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita, baru kita sedunia ini. Mudah-mudahan sebagaimana yang selama ini kita panjatkan doa kita, perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka itu segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggal oleh pejuang mujahid sabila itu mereka diberikan kesabaran, ketabahan, dan terbukti memang walaupun kondisi perang tertindas, tapi para khufat kecil itu banyak muncul dari Palestina. Ya, mereka memang tubuhnya terpenjara tapi hatinya merdeka. Jangan-jangan kita ini, Indonesia ini, memang badan kita merdeka, tapi banyak hatinya terpenjara. Ya, ini yang jangan sampai. Lebih hebat lagi, bagaimana kita ciptakan badan yang merdeka, hati juga merdeka. Mudah-mudahan kita semua bagian daripada orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin mengantar kajian materi malam ini. Jika ada pertanyaan sambil nunggu waktu isya, kami silakan. Baik, ya memang kembali kepada saya katakan tadi, ya Allah hendak melihat siapa di antara kita yang condong ke sana, siapa yang berpaling dari sana, kan itu seperti itu. Ya. Karena dalam Quran dikatakan seandainya Allah mau, ya Allah jadikan umat ini satu. Ya, Allah umat satu. Ya Allah tidak mengatakan seperti itu. Ya. Jadi diayatkan ada, jika Allah mau umat ini jadikan satu, jadi semua bersatu. Liga Arab bersatu lah umpamanya seperti itu. Memang betul. Kita pun saya menyayangkan apa? Ya intinya memang kalau dikatakan karena dunia, karena Saudi mungkin takut dengan Amerika, kan begitu. Seperti itu. Ya. Qatar takut, Jordan takut. Ini Jordan paling dekat nih, cuman anak emasnya Amerika ini, Jordan ini mah. Ya, Jordan anak emas Amerika. Sehingga memang kalau untuk pendidikan Islam di Jordan aman, 100% aman, karena insya Allah anak emasnya Amerika gimana nggak aman kan gitu. Untuk pendidikan mah, cuman ya itu negara urusan mereka ya. Ya kalau kita sekolah di situ ya banyak ilmu. Nah, seperti itu. Karena memang kebijakan tiap negara itu berbeda-beda. Ya, dulu Sudan, Libya luar biasa, Muammar Gaddafi dengan Sudan itu luar biasa. Yang berusaha mengangkat bendera untuk tahrir Palestina, pembebasan Palestina, hancur nggak kuat karena kurang dukungan. Oh ya bagaimana, Libya kecil di embargo baru 5 tahun udah kolab. Irak dulu yang saya 6 tahun di sana paling kuat, Saddam Hussein yang menyeru pembebasan Palestina luar biasa di depan. Bahkan Saddam Hussein itu dulu siapa warga yang mau bom bunuh diri di markas Israel, maka ditanggung keluarganya, hartanya, kasih uang sepenuhnya. Di embargo 15 tahun Irak masih kuat, maka Amerika punya cara memfitnah Irak
mempunyai senjata massal, pemusnah massal, yang itu kan sampai sekarang nggak terbukti, bohong, cuma itu doang. Karena ini Irak yang berusaha mengangkat pembebasan Palestina, nggak kuat karena ya cuman Irak doang. Bagaimana kalau dibantu Iran aja umpamanya kuat, cuman Iran juga musuh bebuyutan, susah ya. Nah sekarang memang betul kata Panji tadi ya, sepakat tadi, seandainya Liga Arab itu bersatu, Saudi, Emirat, Qatar, Bahrain umpamanya itu, oh ngeri itu juga mereka itu sebetulnya orang Israel itu. Cuman kenapa kembali ya tadi itu ya, biarin, Allah sedang melihat ya. Mereka sibuk bikin tower, yes monggo silahkan, pang tinggi-tinggi balapan bikin tower di situ ya. Nah itu jadi Allah hendak melihat itu. Jadi pertanyaan ini, waduh gimana jawabnya itu, susah nih. Nanti nanya sama Raja Salman ini mainnya, kenapa diem aja, ente punya kekuatan, ente punya uang, kan mestinya seperti itu. Orang Indonesia bahkan luar, sudah miliaran, berapa miliar rupiah orang Indonesia yang sudah dikirim ke Palestina, air dan sebagainya lah. Itu mudah-mudahan kita bagian daripada orang yang tetap mempertahankan itu, walaupun kita masih kelihatan bahasanya seolah sia-sia percuma, tapi Allah akan melihat perjuangan kita, insya Allah ya, insya Allah Allah akan melihat bagi kita adalah bagian orang yang berjuang rakyat Palestina. Kalau mereka syahid, mudah-mudahan kita pun kalau meninggal syahid ya. Itulah mungkin kajian kita pagi malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji sekali lagi memotivasi kita untuk tetap berusaha semampu kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, agar kita termasuk orang-orang yang berbahagia beruntung, amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian ini dengan hamdalah dan doa kafir. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.